Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindawati Dewi dari kelas 11C nomor absen 2. Saya akan menjelaskan materi mengenai profil pergerakan nasional Indonesia, sebuah masa penting dalam sejarah bangsa kita yang menjadi fondasi lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia. Melalui materi ini kita dapat melihat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya dilakukan dengan senjata, tapi juga lewat pendidikan, organisasi, dan persatuannya. Harapannya setelah ini kita semua bisa lebih menghargai jasa para pahlawan dan menemukan semangat nasionalisme dalam diri kita masing-masing. Adapun pengertian dari pergerakan nasional itu sendiri adalah gerakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia secara sadar, modern, dan terorganisir untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan kolonial, terutama Belanda. Lalu ciri-ciri dari pergerakan nasional diantaranya yaitu yang pertama bersifat nasional, yaitu memperjuangkan kepentingan seluruh bangsa, bukan hanya daerah tertentu. Yang kedua dipimpin kaum terpelajar, dipelopori oleh orang-orang berpendidikan dan berpikir modern. Lalu yang ketiga melalui organisasi modern, yang dimana perjuangan dilakukan lewat organisasi yang terstruktur. Lalu yang keempat berlandaskan nasionalisme, memiliki ideologi kebangsaan dan semangat persatuan. Lalu yang terakhir bertujuan kemerdekaan. Nah, tujuan utama Indonesia adalah memperoleh kemerdekaan, bukan sekedar berbagai nasib. Lalu faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia, yaitu ada beberapa faktor yang memicu gerakan nasionalisme di Indonesia. Sebagian ada yang bersifat internal dan sebagian bersifat eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, di antaranya yaitu munculnya golongan terpelajar. Hal ini dikarenakan salah satu program Trias van Deventer yang dilaksanakan dalam politik etis adalah edukasi. Lalu kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi. Kemajuan di bidang ini telah mendorong bangsa Indonesia untuk saling memberi kabar berita. Kemudian kenangan kejayaan masa lalu bangsa Indonesia. Pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, bangsa Indonesia pernah berjaya untuk menguasai wilayah yang sedemikian luasnya, bahkan hingga ke Asia lain. Kemudian yang kedua faktor eksternal, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang Rusia-Jepang tahun 1905. Lalu hal tersebut telah menimbulkan semangat baru dalam diri bangsa Indonesia. Lalu munculnya pergerakan nasional di negara-negara Asia lainnya seperti Tiongkok dan India. Lalu perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Sifat gerakannya moderat dan kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Beberapa organisasi dan gerakan yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah. Untuk organisasi yang pertama yaitu Budi Utomo. Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama yang menginspirasi kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern.
Organisasi ini bersifat non-politik dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Organisasi ini dipelopori oleh Wahidin Sudirohusodo. Saat mengunjungi alma maternya dan bertemu dengan pelajar-pelajar Stovia pada tahun 1907, ia melontarkan gagasan. Wahidin Sudirohusodo mendapat tanggapan dari pelajar-pelajar Stovia. Sutomo dan para mahasiswa Stovia lainnya mendirikan Budi Utomo pada 20 Mei tahun 1908 di Batavia. Dengan tujuan organisasi ini adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan. Lalu yang kedua, Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam awalnya bernama Sarekat Dagang Islam. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Saman Hudi pada tahun 1911. Adapun tujuan dari Sarekat Dagang Islam yaitu yang pertama memperkuat kemampuan pedagang muslim agar mau bersaing dengan pedagang asing. Lalu yang terakhir, kegiatannya berlandaskan pada agama Islam. Pada 10 September 1912, Sarekat Dagang Islam berganti menjadi Sarekat Islam dengan ketuanya HOS Cokroaminoto. Tujuan Sarekat Islam diantaranya yaitu membantu perdagangan, lalu membantu anggotanya yang kesulitan dalam permodalan, kemudian memajukan kepentingan jasmani dan rohani pedagang pribumi, yang terakhir memajukan kehidupan berlandaskan agama Islam. Yang ketiga, Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Adapun tujuan dari Muhammadiyah yaitu untuk memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam, kemudian mengembangkan pengetahuan agama dan cara hidup sesuai agama Islam. Lalu periode nasionalisme politik. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih condong ke bidang politik dengan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Adapun organisasi dalam periode ini diantaranya yaitu yang pertama Indich Partij. Indich Partij didirikan di Bandung pada 25 Desember tahun 1912 oleh 3 serangkai. Yang pertama itu Dawes-Dekker atau Setiabudi Danudirjo, yang kedua Dr. Cipto Mangunkusumo, dan yang terakhir Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Indich Partij merupakan organisasi pertama yang secara tegas menyampaikan tujuannya mencapai kemerdekaan Indonesia. Lalu organisasi ini secara terang-terangan mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia. Adapun program kerja dari Indich Partij yaitu menanamkan cita-cita nasional Hindia atau Indonesia, lalu memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan. Kemudian yang kedua, organisasi gerakan pemuda. Organisasi pemuda menyelenggarakan kongres bersama untuk menunjukkan nasionalisme mereka terhadap bangsa Indonesia. Kongres Pemuda 1 diselenggarakan pada 30 April hingga 2 Mei 1926 di Batavia yang diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres ini membicarakan upaya fusi untuk memperkuat cita-cita Indonesia bersatu. Lalu yang kedua, Gerakan Pemuda. Kongres Pemuda 2 diselenggarakan pada 27 hingga 28 Oktober tahun 1928 di Batavia yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito. Pada Kongres Pemuda 2, organisasi pemuda menunjukkan persatuan dan tekad yang sama melalui Sumpah Pemuda. Lalu yang ketiga, Gerakan Wanita. Gerakan Wanita terinspirasi sejak masa R.A. Kartini memperjuangkan emansipasi wanita. Melalui surat-suratnya kepada sahabatnya, Raden Ajeng Kartini mencurahkan keinginannya agar kaum wanita pun dapat mengenyam pendidikan tinggi. Selain Kartini, banyak tokoh perempuan yang berjuang meningkatkan pengetahuan kaum perempuan.
Salah satunya adalah Dewi Sartika yang mendirikan sekolah keutamaan istri. Lalu periode radikal, faktor-faktornya yaitu yang pertama pengaruh revolusi Rusia tahun 1917, lalu yang kedua munculnya pernyataan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang pasal 14 penyelesaian Perang Dunia I, lalu yang ketiga tidak terwujudnya janji November atau November Belofte yang pernah diucapkan Gubernur Jenderal Johann Paul van Limburg Stirum atau tahun 1916 hingga 1921. Lalu yang keempat adanya perubahan dalam peraturan Reglement pasal 2 pada 1 September tahun 1919. Lalu yang terakhir penggunaan kata Indonesia yang menjadi identitas kebangsaan. Periode ketika organisasi pergerakan nasional semakin berani menunjukkan tujuannya, yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi pergerakan juga menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Organisasinya yaitu yang pertama Perhimpunan Indonesia atau PI. Pada awalnya Perhimpunan Indonesia bernama Indische Vereniging. Didirikan di negeri Belanda pada tahun 1908. Perhimpunan Indonesia atau PI ini bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang ada di negeri Belanda. Pada tahun 1913, Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo bergabung dalam Indische Vereniging yang menyebabkan perubahan dan organisasi tersebut. Organisasi ini mulai terlibat dalam kegiatan politik. Bahkan pada tahun 1922, organisasi ini menggunakan nama Indonesische Vereniging untuk memperkuat kebangsaannya dan terjun ke politik. Pada tahun 1925, Indonesian Vereniging mengganti kembali namanya menjadi Perhimpunan Indonesia dengan Dr. Anjis Muhammad Hatta sebagai ketuanya. Kegiatan Perhimpunan Indonesia diisi dengan upaya propaganda melalui majalah Hindia Putra. Lalu yang kedua, Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia pada awalnya bernama Perserikatan Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927 oleh Insinyur Soekarno. PNI ini memiliki asas self-help, non-kooperatif, dan marxisme. Lalu kegiatan PNI yaitu menyelenggarakan kursus pendidikan dan sekolah-sekolah, menerbitkan surat kabar yaitu Persatuan Indonesia atau Batavia dan Benteng Priangan atau Bandung, lalu mengadakan rapat-rapat umum. Pada tahun 1929, pemerintah kolonial Belanda yang semakin khawatir dengan perkembangan Partai Nasional Indonesia menangkap para pemimpinnya. Pada saat diadili, Soekarno membacakan pidato pembelaannya yang sangat terkenal berjudul Indonesia Menggugat. Partai yang ketiga, Partai Komunis Indonesia atau PKI. Didirikan pada 23 Mei tahun 1923. Awalnya partai ini bernama Indische Sosial Demokratische Vereniging yang didirikan tahun 1914. Pada tahun 1920 berubah nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia dan akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI. Lalu tokoh-tokoh PKI adalah Alimin dan Musso. PKI ini termasuk organisasi politik yang radikal. Gerakan radikalnya ditujukan dengan melakukan aksi pemogokan kaum buruh, aksi pemberontakan di Pulau Jawa tahun 1926 dan pemberontakan di Pulau Sumatera tahun 1927. Oleh karena aksinya tersebut, ini PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Lalu ada perjuangan dalam Volkskraat diantaranya yaitu
Ada fraksi nasional. Fraksi ini didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin tahun 1894 hingga 1941. Pada tahun 930 27 Januari untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Lalu petisi Sutarjo dicetuskan oleh Sutarjo Kartohadikusumo tahun 1892 hingga 1976 dengan tujuan untuk menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Lalu mosi Tamrin dikeluarkan MH Tamrin agar pemerintah kolonial Belanda mengganti istilah-istilah yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat itu. Adapun organisasi-organisasi pergerakan pada periode bertahan, di antaranya yaitu yang pertama ada Taman Siswa, lalu yang kedua Partai Indonesia Raya atau Parindra, lalu yang terakhir yaitu ada Partai Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Berikut adalah video dan gambar pergerakan nasional Indonesia. Jadi kesimpulan profil pergerakan nasional Indonesia adalah pergerakan nasional Indonesia adalah titik balik pentingnya dalam sejarah perjuangan bangsa, dimulai dari kesadaran kolektif rakyat Indonesia terutama kaum terpelajar terhadap penderitaan akibat penjajahan dan pentingnya kemerdekaan. Berbagai organisasi seperti Budi Utama, Serikat Islam, Indonesia Partij, Perhimpunan Indonesia hingga PNI memainkan peran besar dalam membentuk identitas nasional, menyebarkan semangat persatuan serta memperjuangkan kemerdekaan dengan berbagai cara baik melalui pendidikan, politik, ekonomi maupun diplomasi. Puncak kesadaran itu ditandai dengan Sumpah Pemuda tahun 1928 yang pertegas satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Meski perjuangan mereka tidak langsung membuahkan hasil saat itu, namun pergerakan nasional menjadi pondasi kuat bagi kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, sebagai generasi muda, tugas kita bukan lagi melawan penjajahan secara fisik, melainkan meneruskan semangat perjuangan melalui pendidikan, kontribusi positif, dan menjaga persatuan bangsa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.